Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, seorang pemain cinta akan datang kembali ke dalam kehidupan kamu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Five of Swords, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu King of Cups, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan Three of Swords. Tebaran kartu ini menunjukkan bahwa saat ini mungkin kamu sedang mengalami situasi yang kacau dengan seseorang, yang dimana mungkin kalian bertengkar atau berkonflik satu sama lainnya, yang menyebabkan adanya rasa sakit dan kesedihan yang kalian berdua rasakan. Entah kalian memiliki status ataupun tidak, namun yang jelas kalau dari yang terlihat di sini konflik di antara kalian ini membuat kalian menjauh dan menghentikan komunikasi di antara kalian masing-masing, bahkan beberapa ada yang memblokir akses untuk mengetahui kabar satu sama lainnya. Ada perbedaan pandangan antara kamu dan dia dalam menyikapi masalah di dalam hubungan. Mungkin banyak di antara kalian yang bermasalah karena sikap dia yang selalu menyepelekan permasalahan di dalam hubungan kalian, sikap dia yang selalu menyepelekan kesalahannya dengan cara mengulangi kesalahan-kesalahan itu, walau kamu sudah menegurnya beberapa kali. Mungkin kamu lelah dan akhirnya kamu sudah tidak bisa menahan amarahmu lagi, dan kamu pun memilih untuk mengakhiri semuanya. Kamu memilih untuk meninggalkan dia dan memberikan batasan yang tinggi kepada dia karena hal tersebut. Dan sepertinya dia tahu tentang hal itu. Dia tahu dan sadar bahwa tindakan yang dia lakukan kepada kamu sudah benar-benar di luar batas melalui aksi yang kamu berikan kepadanya. Sebenarnya awalnya dia tidak sadar, atau sebenarnya sadar, tapi karena mungkin kamu berdealing dengan dia si pemain cinta, jadinya dia meremehkan setiap peringatan yang keluar dari mulut kamu. Karena mungkin dia sering menghadapi seseorang yang seperti kamu yang memberikannya peringatan, tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia seseorang yang lainnya itu tetap memaafkan dia. Tapi sayangnya dia lupa bahwa itu adalah orang lain dan bukan kamu. Memang kamu orang yang pemaaf dan bisa mentoleransi kesalahan sebesar apapun, bahkan di saat orang lain tidak bisa mentoleransinya. Tapi ketika kesalahan-kesalahan itu menyentuh limit kamu akan dengan mudahnya berbalik menjadi seseorang yang berbeda dan tidak sama lagi untuknya. Kamu tidak akan pernah menjadi seseorang yang sama untuk orang-orang yang membuatmu muak dan menghabiskan jatah sabarmu. Memang sabar tidak ada batasnya, tapi kamu mempunyai limit atas kesabaranmu itu, dan kamu tidak ingin ada yang melampaui batas dari sabarmu itu. Iya, karena kamu tahu, begitu ada orang yang melewati limit yang kamu buat, kamu tidak akan menjadi seseorang yang sama lagi untuk orang tersebut, tidak terkecuali dia. Dan ketika kamu melakukan hal ini, dia cukup terkejut, karena ternyata orang yang dia pikir hanya menggertaknya saja bisa untuk melakukan hal yang tegas kepadanya. Karena hal itu juga pada akhirnya, dia banyak berkontemplasi pada dirinya sendiri, dan menyadari bahwa ternyata banyak hal-hal yang salah yang selama ini dia lakukan kepada kamu. Dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang benar-benar buruk terhadap kamu setelah dia pikir-pikir. Dan mungkin ada upaya dia untuk memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Setidaknya itu dia lakukan sebelum dia benar-benar bergerak menuju kamu lagi. Iya, dia ingin kembali lagi kepada kamu, karena dia sudah mulai merasakan bagaimana rasa tidak enaknya tidak ada kamu di sini. Dia sudah mulai bisa merasakan perasaan-perasaan yang hampa dan juga kosong karena tidak ada kamu di dalam hidupnya. Sebenarnya kalau dibilang dia benar-benar tidak ada yang menemani tidak juga ya, karena sebenarnya seseorang yang pernah berdealing dengan kamu ini memiliki banyak pilihan-pilihan dalam hidupnya. Dia memiliki banyak orang yang mendekat kepadanya dan memberikan dia perhatian dan juga cinta untuknya. Tapi walau sebanyak apapun orang di sekitarnya yang peduli dan menunjukkan cintanya kepada dia, tapi tetap tidak bisa memenuhi ruang kosong dan hampa yang ada di dalam hatinya. Kamu masih menjadi seseorang yang berpengaruh dalam baik dan buruknya suasana hatinya. Karena kalau dari yang aku lihat, perasaan cinta di dalam hati seseorang ini terus bertumbuh untuk kamu setelah kalian memiliki jarak seperti sekarang ini. Perasaan cinta yang ada di dasar hatinya
Yang tadinya hanya terpendam di hatinya yang paling dalam itu akhirnya keluar dan menunjukkan eksistensinya setelah kalian sudah tidak berinteraksi lagi seperti saat ini. Itu alasannya kenapa dia mengalami ketidakstabilan dalam sisi emosional akhir-akhir ini. Dia menjadi lebih sensitif dan mudah untuk terpancing emosi jika ada sesuatu di sekitarnya yang mengganggu pikiran dan emosionalnya. Dia akan cenderung lebih mudah meledak secara emosional dari biasanya. Dan itu semua karena hal ini, karena rasa penyesalan yang dia rasakan akibat perbuatannya sendiri yang ceroboh dan sesukanya yang membuat gagal hubungan di antara kamu dan dia. Dia sebenarnya ingin kembali dan melakukan sesuatu untuk hubungan ini. Tapi dia juga tahu untuk kembali dia perlu adanya persiapan yang matang dan langkah yang tepat supaya usaha yang dia lakukan ini tidak memperparah keadaan dan konflik yang ada di antara kalian saat ini. Dia perlu perencanaan yang matang untuk memulihkan kembali jalinan hubungan yang ada di antara kalian ini. Karena dia tahu untuk kembali kepadamu lagi kali ini tidak akan mudah. Dia tahu kamu tidak akan mempermudah jalannya untuk kembali kepadamu lagi saat ini. Sehingga dia memerlukan waktu dan persiapan yang benar-benar tepat untuk bisa datang kepada kamu. Dia perlu untuk mempersiapkannya sebaik mungkin supaya ketika dia datang kepadamu nantinya ini, selain kamu tidak marah, juga kedatangannya tidak menggores ego dan harga dirinya. Kamu berdealing dengan seseorang yang sepertinya memiliki ego dan gengsi yang sangat tinggi. Bahkan untuk datang di saat dia memiliki kesalahan pun, dia tetap mempertimbangkan ego dan harga dirinya. Di saat orang lain mungkin akan datang dengan kerendah hatiannya untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan kepada orang yang dia buat salah. Tapi orang yang berdealing denganmu ini tidak. Selain dia mempertimbangkan langkahnya dia supaya kedatangannya tidak ditolak olehmu. Juga dia mempertimbangkan egonya supaya dia tidak terlihat seperti sangat merasa bersalah pada kamu di dalam hubungan ini. Tapi apapun itu, bagaimanapun rumitnya dia merencanakan kedatangannya, aku merasa dia akan tetap datang juga pada akhirnya nanti. Dia akan datang dan mengatasi konflik-konflik yang ada di antara kalian dan memperbaiki situasi yang terjadi. Dan tentu saja itu dengan menggunakan pemikiran yang logis dan juga hati-hati. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan laut, kapal, mahkota, kristal, awan, hilangit, gunung, manajer, bos, pemimpin, ketua divisi, kepala tim, kuda, dan ikan. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna abu-abu, biru, merah, kuning, dan hijau. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio kuda, macan, kerbau, kelinci, naga, ular, kambing, ayam, dan tikus. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Sierra, Papa, Oscar, Nano, Indonesia, Alpha, Delta, Gajah, Fanta, Bromo, Victoria, Charlie, Zebra, Win-Win, Queen, Eko, Romeo, Yanti, Juliet, Hotel, dan Mama. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Aquarius, Capricorn, Scorpio, Sagittarius, Aries, Cancer, Virgo, Libra, dan Pisces. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini.
Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.